Halo guys, kembali lagi bersama gua Pasha. Kali ini gua akan membahas mengenai berita dari Jepang ini. Seorang kakak yang ngebunuh adiknya dan dimutilasi gitu. Waktu itu dia kena vonis penjara 7 tahun ya. Karena kejadiannya di 2016, kemungkinan 2023 ini dia bebas ya. Jadi mari kita lihat kilasan lagi itu kasusnya. Kok bisa kakaknya tega itu ya kan memutilasi adiknya lah gitu. Jadi dia pelakunya ini Takeuchi Emi ya, yang mana adiknya itu Takeuchi Ryo. Mereka ini tinggal berdua gitu. Dia tega melakukan hal itu karena katanya adiknya melanggar 3 aturan. Ya seperti yang kalian tahu di Jepang tuh kakak dan adik tinggal bersama itu bukan hal yang terlalu aneh sih sebenarnya. Bahkan ada referensi di anime kayak Eromanga Sensei itu kan mereka tinggal berdua itu. Dan gak jarang antara kakak adik ini punya aturan mereka sendiri gitu. Aturan mereka dalam rumah itulah. Jadi di sini katanya adiknya melanggar, cuman ya karena aturan antara mereka doang dilanggar sampai dibunuh adiknya itu sih memang psycho ya kan. Jadi berawal dari si adiknya ini Takeuchi Ryo yang tiba-tiba menghilang ya, nggak ada kabar selama 2 minggu dan teman-temannya pada curiga karena si Ryo ini aktif di sosmed gitu, mungkin sering ngepost atau apa ya kan, sering apalah ekstrovert lah mungkin kali ya. Jadi mereka pun ingin meminta bantuan polisi untuk memastikan keberadaan si Ryo ya kan. Akhirnya setelah melalui proses panjang, polisinya pun mendatangi kediaman mereka yang dihuni Ryo sama Emi. Dan jackpot, polisinya menemukan potongan kulit manusia yang dimasukin dalam tong sampah. Terus juga mereka mendapatkan toiletnya tersumbat dipenuhi dengan darah segar. Dan juga di dalam kulkas itu ditemukan tulang manusia yang udah terkelupas gitu sebagian kulitnya, dan juga tengkorak manusia dalam freezer. Waduh, bener-beneran disimpan sama kakaknya nih. Itu adiknya ya kan. Dan mengenai aturan yang dilanggar mengenai adiknya itu ada 3 aturan katanya. Aturan pertama, biaya hidup dibagi menjadi 2. Tidak boleh memasuki kamar satu sama lain tanpa izin. Yang kedua dan yang ketiga, tidak boleh seenaknya mengundang orang lain ke dalam rumah. Ya mungkin adiknya melanggar salah satu dari aturan ini atau bahkan ketiganya, tapi ya seharusnya nggak sampai separah itu juga kemarahan kakaknya ya kan. Normalnya lagi tuh nggak sampai ngemutilasi juga lah. Tapi ya apa yang mau dikata ya kan, memang jiwa udah terganggu mungkin. Jadinya atas kejahatannya kakaknya itu dijatuhin hukuman 7 tahun penjara yang mana pada 2016 lalu. Dan seharusnya di 2023 ini bebas ya, udah 7 tahun berlalu. Ya bener loh, 2016 tuh udah 7 tahun lalu loh. Kalian ngapain aja gitu kalau misalnya menganggap itu masih baru ya kan, masih kemarin. Jadi ya bahkan di Jepang itu inilah kan, karena saking disiplinnya mereka bikin aturan sendiri antar saudara. Dan kenapa hukumannya cuma 7 tahun gitu katanya, ya kita nggak tahu hukuman di sana kan. Tapi intinya setelah keluar penjara pun dia belum tentu bisa hidup lagi tuh kakaknya, nggak bisa kembali ke masyarakat ya kan, pasti gitu susah dapat kerja. Dan juga ya masyarakat di sana akan keep eye on her, jadi dia akan diawasin terus sama masyarakatnya dan juga polisi setempat. Mungkin solusinya buat dia ya, kalau dia ingin hidup tenang paling harus mengubah identitasnya ya kan. Ada istilah di Jepang tuh orang yang ngeganti mukanya gitu, operasi plastik ganti muka, dan akhirnya berganti identitas menjadi manusia yang benar-benar baru lah gitu, meninggalkan identitas lamanya. Mungkin kayak gitu kali ya. Tapi ya hal seperti itu juga butuh modal banyak ya kan, gak sedikit gitu. Dan gue pun gak bisa ngebayangkan kehidupan seperti apa yang dijalanin sama kakaknya ke depannya gitu. Pasti bukan kehidupan yang enak sih. Intinya itulah dia. Jadi itulah dia yang bisa gua bahas. Memang kalau kita bersaudara nih harus peka kita sama saudara kita ya kan. Mereka tuh sakit hati nggak sama kita, ada sakit hati atau apa gitu. Kalau pun memang ada ya kita harus buru-buru minta maaf juga ya, walaupun saudara gitu. Jangan dianggap remeh ya kan, dibiarkan ya kakakku nggak apalah gitu ya kan. Ya paling dia maafin gitu. Yang nggak gitu juga, kadang kita nggak tahu ya kan, setan merasuki manusia gitu, membuat mereka bisa gelap mata ya kan. Apalagi di Jepang gitu. Jadi ya itulah dia yang bisa gue bahas, dan sekian dulu, sampai ketemu di video lain ya.